Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Kenalin, nama gue Bintang dari Kalideres. Ada yang DM gini, Bang, Kalideres tuh sederes apa sih? Kalideres sederes apa nanya ke gue, ya gue nggak tahu. Gue juga nggak tahu Pasar Senen kalau kita datang Minggu udah buka apa belum. Terus Tanah Abang punya ade apa kagak? Ciledug siapa yang bikin meleduk? Gue nggak tahu. Kan jelek ganteng relatif ya kan. Menurut A ganteng belum tentu menurut B ganteng ya nggak. Kayak contohnya Andika kangen band. Sabar. Menurut gua, Andika kangen band ganteng. Menurut gua. Tapi sayangnya dia nggak nurut. Lihat nih HP gua. HP terbaru saat ini. Spek paling canggih, baterai paling awet, body paling tipis. Wah anjir. Bener HP-nya tipis banget. Saking tipisnya gua pencet lecek. Emang brosur. Gua nggak deketin cewek kan. Gua chat set. Sampai 4 hari gak dibales. Ya namanya masih suka kan, positive thinking aja ya. Siapa tahu jempolnya copot. Biarin aja. 2 minggu setelah itu dia upload foto sama cowok lain. Foto itu saya tahu, gue trauma gue sama simbol love tuh. Udah wah nggak bisa gue ngelihat love gitu tuh. Gue ke WC pinggir jalan gayung love. Nggak usah cebok, nggak usah. Bisa gue. Kering nanti kering, nggak usah. Kletek bisa nanti. Gue ke Jogja dapat baju I love Jogja. Bang yang langsung I Jogja ada nggak? Kalau nggak ada love-nya nggak ada artinya. Saya juga nggak ada artinya Pak. Tapi walaupun pedas mulutnya kita masih percaya mitos. Di sana tuh mitosnya mitos yang baik kayak lu jangan pelit lu. Orang pelit kuburannya sempit. Orang baik juga kagak ada yang kuburannya lega. Ya segitu-gitu aja gitu. Orang kalau baik kuburannya lega mah kasihan keluarganya kan. Nebarin bunga kayak nanam kebun gitu. Ya, ibu ngapain ibu ini? Nanam kembang, kuburan suami saya. Ya Allah ini kuburan. Sekira bukit Teletubbies bu. Iya mas, emang suami saya tinggi wingki. Lu jangan pelit, ntar kuburan sempit. Dia tujuannya baik gitu. Cuma kenapa ancamannya harus kuburannya sempit? Kan bisa ancaman yang lain. Misalnya, lu jangan pelit. Orang pelit kain kapannya diganti kertas kado. Kasian lu gentayangan 3 kali lompat lecek. Gue lebih pendek dari adik gue. Gue sering dikatain gitu sama keluarga gue. Sering, Tang, lu gak malu apa Tang? Lebih pendek dari adik lu. Renang dong biar tinggi. Ya Allah kata gue ya. Renang biar tinggi apaan? Ubur-ubur renang tiap hari. Mana tinggi kagak lembek gitu. Ini ceritanya. Sekalinya gue dijanjiin hadiah sama juri ya. Mau dikasih topi sama Bang Radit. Itu tuh pas dikasih topinya topi SD. Beneran. Ya Allah. Awas aja lu sampai ngejanjiin ngasih buku pas ngasih buku absen mah. Ribut aja sama gue Bang. Gak takut gue. Palingan habis itu gak diajak main film. Palingan habis itu gue nganggur. Palingan habis itu gue nyesel ngajak lu ribut. Adek gue miara kucing. Kucingnya itu dikasih nama monyet. Beneran gue. Kan kasihan kucingnya kan. Krisis identitas. Psikisnya kena. Mentalnya terguncang. Bayangin betapa bingungnya dia kalau dipanggil gitu. Lagi jalan kan meong. Panggil monyet. Gue mau nengok bukan nama gua. Tapi kalau gua nggak nengok disangka nggak asik orangnya. Gue bukan orang deh. Akhirnya dia makin stres. Ada topeng monyet dia yang joget. Sekian dari gua, aku Bintang. Nah, video tersebut merupakan salah satu contoh dari komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu sendiri adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol verbal, baik secara lisan maupun tertulis. Komunikasi verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Hampir semua rangsangan bicara yang kita sadari termasuk ke dalam kategori pesan verbal disengaja, yaitu usaha-usaha yang dilakukan secara sadar untuk berhubungan dengan orang lain secara verbal. Komunikasi verbal terdiri dari unsur-unsur komunikasi verbal, fungsi komunikasi verbal,
faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran komunikasi verbal dan jenis komunikasi verbal itu sendiri. Komunikasi verbal memiliki dua unsur. Yang pertama yaitu bahasa. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa verbal, entah lisan, tertulis pada kertas, ataupun elektronik. Ada tiga fungsi yang erat hubungannya dalam menciptakan komunikasi. Yang pertama, untuk mempelajari tentang dunia sekeliling kita. Yang kedua, untuk membina hubungan yang baik di antara sesama manusia. Yang ketiga, untuk menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan manusia. Unsur komunikasi verbal yang kedua adalah kata. Kata adalah lambang yang mewakili suatu hal, entah orang, barang, kejadian, atau keadaan. Jadi, kata itu bukan orang, barang, kejadian, atau keadaan sendiri. Makna kata tidak ada pada pikiran orang, tidak ada hubungan langsung antara kata dan hal, yang berhubungan langsung hanyalah kata dan pikiran orang tersebut. Secara umum, komunikasi verbal memiliki 5 fungsi. Yang pertama yaitu penamaan. Penamaan ini bisa dibilang untuk memudahkan mengidentifikasi sebuah benda, objek, tindakan, ataupun orang. Tanpa komunikasi yang menggunakan bahasa seperti verbal, Anda akan mudah bingung saat mereferensi sesuatu. Yang kedua, jalur interaksi dan transmisi informasi. Sebagai alat untuk bertukar ide, komunikasi verbal lebih mudah digunakan. Anda bisa menyampaikan emosi, informasi, empati, maksud, dan berbagai hal lainnya hanya dengan menggunakan kata-kata ataupun kalimat. Yang ketiga, menonjolkan artikulasi dan intonasi. Komunikasi verbal cukup unik karena dalam ungkapan-ungkapan menggunakan bahasa, perbedaan artikulasi dapat menghasilkan arti yang berbeda. Karena hal unik ini, tidak ada alat komunikasi selain verbal yang bisa memanfaatkan artikulasi dengan lebih efektif. Yang keempat, alat sosialisasi yang efektif. Komunikasi verbal mudah digunakan, efektif menyampaikan maksud, banyak digunakan dan fleksibel. Komunikasi ini sangat bermanfaat untuk bersosialisasi. Hal seperti diskusi, menyapa, sekedar mengobrol, dan hal sosial lain tidak akan semudah sekarang jika tanpa komunikasi verbal. Yang kelima, sebagai sarana pengembang bahasa. Karena dunia selalu berkembang, banyak hal baru yang muncul dan perlu diidentifikasi. Perkembangan budaya juga menyebabkan gaya bahasa juga berkembang bersamanya. Komunikasi verbal menggunakan bahasa dan karena itu dapat mempengaruhi dalam perkembangan hal tersebut. Kata gaul ataupun istilah internet adalah dua contoh yang bisa dijadikan referensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran dalam komunikasi verbal dibedakan menjadi 6. Yang pertama, faktor intelijensi. Orang yang memiliki intelijensi yang tinggi biasanya memiliki banyak pembendaharaan kata dibandingkan orang yang memiliki intelijensi rendah. Yang kedua, faktor budaya. Setiap budaya memiliki bahasa yang berbeda-beda, seperti di Indonesia yang memiliki keragaman suku. Suku Sunda dan Batak misalnya, mereka memiliki bahasanya masing-masing. Yang ketiga, faktor pengetahuan. Orang yang memiliki pengetahuan banyak akan mendorong yang bersangkutan untuk berbicara lancar dengan pembendaharaan kata yang banyak. Yang keempat, faktor kepribadian. Orang yang memiliki sifat malu atau pendiam biasanya sedikit berbicara pada orang lain disebabkan tidak terbiasa berkomunikasi. Yang kelima, faktor biologis. Adanya kelainan sehingga mengganggu saat berbicara. Yang keenam, faktor pengalaman. Orang yang banyak berkomunikasi, baik berbicara dengan orang lain, individu atau massa, akan dapat berbicara secara lancar. Jenis-jenis komunikasi verbal dibedakan menjadi 2, yaitu sisi memberi dan sisi menerima. Yang pertama, sisi pemberi. Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari berbicara dan menulis. Sebagai sisi yang efektif menyampaikan ide, maksud dan informasi, hal ini juga bisa disebut sebagai komunikasi aktif. Yang kedua, sisi penerima. Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari mendengar atau membaca. Sebagai sisi yang menyerap ide, maksud, dan informasi dari pihak lain,
Hal ini bisa disebut sebagai komunikasi pasif. Contoh-contoh komunikasi verbal. Untuk contoh dari komunikasi verbal, Anda tinggal bayangkan semua bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa di dalamnya, baik itu tulisan maupun lisan. Hal ini ada banyak, jadi berikut adalah contohnya. Misalnya, yang pertama, chat dengan menggunakan smartphone. Yang kedua, pidato. Ketiga, rapat dan diskusi. Keempat, berinteraksi tertulis lewat sosial media. Kelima, guru mengajar di kelas. Keenam, membaca novel. 7, video komunikasi nonverbal berikut. Waktunya sekolah. Ma, Ade berangkat dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Pa, kita jangan berhenti di sini. Kita berhenti di sana saja. Ada rambu-rambu dilarang berhentinya, Pa. Ya, baik Pak. Sebentar lagi saya sampai ke sana. Dari video di atas merupakan salah satu contoh dari klasifikasi komunikasi nonverbal, yaitu pada ekspresi wajah dan tatapan mata. Banyak yang menganggap perilaku nonverbal yang paling banyak adalah pada ekspresi wajah, khususnya pandangan mata. Kita bisa membuktikan sendiri bahwa ekspresi wajah, khususnya mata, paling ekspresif. Sebagai contoh, cobalah Anda saling memandang dengan orang lain, baik dengan pria atau wanita. Anda pasti tidak akan kuat memandangnya terus-menerus. Sama halnya seperti video di atas. Contohnya pada ekspresi marah. Kita bisa lihat dari tatapan matanya bahwa orang tersebut sedang marah. Video di atas merupakan salah satu contoh dari komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu sendiri adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Hal seperti lambaian tangan untuk menyatakan selamat tinggal adalah contoh yang paling sederhana. Komunikasi nonverbal tidak memiliki struktur yang standar seperti bahasa, tapi dengan interpretasi dan logika, orang dapat mengerti maksud orang lain tanpa harus menggunakan bahasa. Dari video tersebut, itu merupakan bagian dari klasifikasi komunikasi nonverbal, yaitu salah satunya pada ekspresi wajah. Banyak yang menganggap perilaku nonverbal yang paling banyak adalah ekspresi wajah, khususnya pandangan mata. Kita bisa membuktikan sendiri bahwa ekspresi wajah, khususnya mata, adalah yang paling ekspresif. Kemudian, komunikasi nonverbal memiliki fungsi sebagai pelengkap informasi, mengatur interaksi, mengekspresikan atau menyembunyikan emosi dan perasaan, menyajikan sebuah citra, serta memperlihatkan kekuasaan dan kendali. Sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.